perlu dibekali dengan keterampilan yang siap untuk masuk ke dunia kerja. Kita ingin bahwa eee, masyarakat Indonesia terutama generasi muda ini punya keterampilan, skill, dan karakter yang baik. Anak-anak bangsa kita ini sekarang menjadi kuat secara karakter, moralnya, etikanya. Walaupun kalian pintar, kalian itu berwawasan luas, tapi tidak berintegritas, tidak jujur, ini juga bahaya kan. Halo Tunas Media, selamat datang kembali di Tem Talk, podcast resminya OSIS SMK Tunas Media. Tempat kita berbagi cerita, menyuarakan inspirasi, dan tentunya bertumbuh bersama karena di sini dari tunas tumbuh menjadi karya hebat. Di episode sebelumnya kita sudah berbincang bersama jajaran pimpinan sekolah, dan kali ini kita mendapat kesempatan istimewa nih teman-teman untuk berbincang dengan seseorang yang berada di balik berdirinya dan berkembangnya lembaga pendidikan ini. Seseorang yang memiliki peran besar dalam arah dan perkembangan sekolah di bawah naungan yayasan. Sudah hadir bersama kita Ketua Yayasan Cahaya Kolbu Aljannah, Bapak Novebri Krisnandaru, SHMKN. Halo Pak, selamat datang di TM Talk. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Boleh nih Pak perkenalan diri sedikit kepada siswa SMK Tunas Media, mungkin tentang latar belakang dan perjalanan Bapak di dunia pendidikan. Baik, terima kasih saudari host, siapa namanya? Iya, iya, perkenalkan namaku Laila. Oh, Laila iya. Nur Aulia. Laila, alhamdulillah terima kasih sudah diundang untuk hadir di podcast Oke. pagi hari ini. Terima kasih. Ya kebetulan memang saya sendiri memang hobi ya di dunia Oh iya, pendidikan gitu. Hobi itu artinya memang kesukaan saya dari dulu tuh kepingin belajar, kepingin tahu banyak gitu kan. Terus kepingin juga berbagi ilmu ya tentunya bermanfaat. Kemudian saya lihat juga perkembangan zaman di era sekarang ini banyak sekali kebutuhan tenaga-tenaga pendidik terampil ya, terutama di Indonesia ini. Generasi mudanya ini kan makin banyak jumlahnya, Iya, betul. yang nganggur juga banyak, ya kan. Juga perlu dibekali dengan keterampilan yang siap untuk masuk ke dunia kerja. Oke. Itulah mengapa saya ingin sekali untuk bisa berbagi ya. Kebetulan saya juga selain ada di pendidikan, juga saya juga untuk ada usaha untuk penempatan tenaga kerja Indonesia ke mancanegara, terutama ke Jepang dan negara-negara yang Oh iya, oke. itu aja. Oke Pak, boleh gak nih visi terbesar yayasan dalam membangun lembaga pendidikan seperti apa di SMK Tunas Media itu? Sisi terbesar maksudnya ada Visi Pak. visi Iya, ya. betul. Visi terbesarnya adalah kita ingin bahwa masyarakat Indonesia terutama generasi muda ini punya keterampilan, skill, dan karakter yang baik. Oke. Karakter yang bisa diterima oleh dunia nasional maupun internasional, gitu kan. Yang bisa diterima oleh masyarakat sebagai satu output yang terbaik yang dipersembahkan oleh Tunas Media, SMK Tunas Media. Kemudian menjadikan juga anak-anak bangsa kita ini sekarang menjadi kuat secara karakter, moralnya, etikanya. Nah ini menjadi satu hal yang sangat penting yang menjadi satu impian kita bersama. Oke, menciptakan karakter yang baik ya Pak ya untuk ke depan. Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih untuk obrolan di podcast ini. Intinya aja ya. Oke Pak, menurut Bapak mengapa pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting untuk masa depan generasi muda? Oh ya, jelas pendidikan itu adalah sebuah fondasi yang harus sangat kokoh dibangun oleh
sebuah masyarakat di sebuah negara ya, karena fondasi ini nanti yang akan menciptakan perekonomian penggerak Iya, iya betul. perekonomian yang Heeh. baik, kemudian juga menciptakan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup Iya, masyarakatnya. iya, oke, oke. Tentu ini menjadi hal yang harus kita perjuangkan. Oke, untuk membekali masa depan ya, Pak, ya, betul, betul. Betul. Oke. Sebagai ketua yayasan nih, apa tantangan terbesar dalam mengelola lembaga pendidikan nih, Pak? Ya, betul. Sebuah lembaga pendidikan ini kan sesuatu yang dinamis ya. Iya, betul. Dinamis dan banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kita ikuti mengiringi arah langkah dari perubahan zaman gitu ya. Maka yang menjadi tantangan yang salah satunya ya yang terbesar adalah bagaimana kita bisa menyamakan keinginan dunia kerja kemudian dengan teknologi yang ada pada Oh saat iya, sekarang karena ini. teknologi sekarang kan pasti berkembang ya, Pak, ya? Betul, apalagi dunia komputer ya. Iya, betul. Sudah ada AI-nya, sudah ada Pentium keberapa Iya, lagi dan iya betul. sebagainya. Itu teknologinya harus kita ikuti terus Iya, iya, supaya iya. update ya. Oke. Yang kedua tantangannya ketika eee, pemasukan dana operasional itu ya biasanya eee, jauh lebih kecil dibanding dengan kebutuhan yang operasional gitu. Iya. Karena ini menjadi satu tantangan tersendiri. Maka dari itu untuk menyiasati itu kan tentu harus ada kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sekolah sendiri gitu loh. Kalian masyarakat berarti ayo sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dengan dana yang seadanya, yang secukupnya gitu kan. Oke. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tentu peningkatan mutu atau kualitas tenaga pendidik. Itu juga menjadi tantangan terbesar buat kita karena guru ini kan juga harus ditingkatkan kualitasnya ya Iya, kan, iya, oke. ditingkatkan kesejahteraannya, Oke. nggak boleh di-stuck di satu titik ya, kita harus dinamis Harus gitu. terus berkembang ya, Pak, ya? Ya. Oke, kan Bapak sebagai ketua yayasan nih, bagaimana peran yayasan dalam mendukung perkembangan sekolah dan siswa nih, Pak? Ya, tentu kalau dari yayasan kan kita menyiapkan yang pertama adalah infrastruktur, Oke. fasilitas-fasilitas apa Iya. yang kita berikan yang terbaik buat masyarakat Hmm. gitu kan. Tentu fasilitas ini juga tidak fasilitas yang begitu-gitu aja, harus ada naik kelasnya juga gitu kan. Ada levelnya yang bisa harus kita tingkatkan setiap tahun, setiap tahun ajaran baru juga kita harus berbenah lagi untuk menciptakan nuansa-nuansa baru supaya kalian ini lebih bersemangat untuk belajar. Oke. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga yang saya bilang tadi untuk selalu meningkatkan fasilitas-fasilitas yang kaitannya dengan pembelajaran tentu saja gitu kan. Di samping itu juga gimana supaya guru-guru kalian ini juga ngajarnya happy ya kan. Hmm. Jadi tetap sehat, tetap semangat ya kan, punya kredibilitas dan tanggung jawab yang baik, Oke. itu aja. Oh segitu aja, Pak. Menurut Bapak nih, Pak, karakter seperti apa yang harus dimiliki siswa di era sekarang? Ya, karakter yang harus dimiliki ya, Di yang era jelas sekarang ya? disiplin, tanggung jawab, jujur. Iya. Ya ini ketiganya ini harus nyatu nih ya. Kalau kalian tidak terlalu pintar ya, kalian harus disiplin. Kalau kalian tidak terlalu mampu ya, kalian harus rajin dan jujur. Nah, jujur menjadi satu hal yang paling penting yang harus dipegang sebagai komitmen seorang manusia yang bisa dihargai oleh orang lain. Ketika kejujuran ini lepas, maka karakter yang lainnya akan hilang, Hmm. akan sirna musnah ya. Walaupun kalian pintar
kalian itu berwawasan luas, tapi tidak berintegritas, tidak jujur, ini juga bahaya kan ya. Lah, oleh karena itu disiplin, tanggung jawab, dan jujur itu menjadi hal yang penting. Kemudian ada lagi apa pendukungnya? Faktor pendukungnya agar karakter kalian baik itu ya jadilah yang manusia yang mau belajar, Oke. gitu. Yang mau belajar apapun, teknologi apapun, ilmu apapun yang memang mendukung Yang harus kompetensi terus belajar ya kalian. Pak ya, harus terus belajar. Tanpa kita mau belajar, kita akan jadi generasi yang tertinggal terus. Apalagi sekarang persaingan global luar Oh biasa. iya betul sekali. Anak-anak Cina aja sekarang ini anak 12 tahun sudah diajarin cara merakit, bikin chip, kemudian bikin komputer, bikin tab dan sebagainya, mereka sudah diajarkan. Nah, kita paling tidak mendekati ke sana, ya. Nah, itu kemudian juga kreativitas dan inovasi itu akan seiring berjalan kalau kita ini memang ada kemauan untuk belajar. Oke. Oke Pak, terakhir nih Pak, bagaimana Bapak melihat, masa depan lulus SMK di dunia kerja atau pendidikan lanjut nih Pak nih? Wah, cukup bagus. Oh ya? SMK itu adalah salah satu primadona dari program pemerintah untuk saat ini ya, karena SMK ini memang disiapkan untuk generasi yang cerdas dan terampil. Nah, keterampilan ini yang memang bahkan dicanangkan oleh pemerintah, ada satu bantuan program namanya Banprog itu, dimulai dari tahun 2024 kemarin ya, itu bantuan program untuk kebekerjaan ke luar negeri. Oh Ya. ya? Jadi selain yang nasionalnya juga digalakkan untuk bisa masuk ke dunia-dunia industri, tapi juga di dunia internasional juga menunggu gitu kan. Apalagi ditambah dengan kita miliki bonus demografi di mana penduduk kita yang generasi mudanya ini banyak sekali yang masih menganggur kan gitu kan. Oh iya. Tapi itu menjadi tantangan tersendiri ketika kita mampu masuk ke dunia kerja Iya. internasional dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Oke. Oke Pak, menurut Bapak nih, apa yang lebih penting, nilai akademik atau karakter nih Pak? Iya, karakter menjadi hal yang paling penting ya, karena nilai akademik itu hanya menyumbang 20% dari kesuksesan kalian. Ya, itu survei statistik menunjukkan seperti itu. Jadi kalau kalian karakternya baik, itu sudah 80% kesuksesan di depan mata gitu kan. Yang 20% faktor IQ, faktor nilai ya, kecerdasan kalian. Lah, oleh karena itu membangun karakter itu juga tidak bisa sebentar, instan gitu kan. Oh iya, dari kecil ya Pak ya Harus soalnya? dari Iya. kalian ini, seumuran kalian ini harus Oh dimulai iya dari iya. betul-betul dimulai kedisiplinannya, tepat waktunya, ya kan, tanggung jawabnya. Iya. Yang pokoknya kalian harus punya jurnal sendiri, kegiatan sehari-hari, di mana karakter dan kebiasaan itu bisa tercipta dengan baik gitu. Nah, bikinlah jadwal itu, jurnalnya nanti Oke. gitu ya. Oke. Oke, dari pengalaman Bapak nih, kesalahan apa sih yang sering dilakukan, generasi muda saat ini dalam mempersiapkan masa depan nih Pak? Nah iya, satu malas, ya, Iya, itu banyak ya Pak yang males ya Pak? banyak, malas nggak disiplin ya, Oke. kebanyakan main game, ya Tuh, kan, siapa tuh kalau yang sering udah main game tuh? Aduh, pasti ada dong anak, teman-teman ada yang main game nggak? Sering. pasti Oke, ada apalagi tuh game. Pak? Kemudian ya ini suka menyia-nyiakan waktu lah Oh iya iya misalnya, iya. yang harusnya untuk Hmm. kegiatan produktif karena banyak scroll sosial media dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah perasaan takut gagal. Nah ini Iya sih juga aku juga kayak gitu sih Pak. ada nggak kira-kira? Iya aku sering takut gagal juga. Oh, iya. Itu nggak boleh tuh Oh takut gagal, iya. pokoknya jalankan aja. Harus percaya diri ya Pak ya? Percaya Oke diri. oke oke. Takut gagal, terus jangan hidup di zona nyaman. Oh Makanya iya. zona Betul nyaman betul. ini bahaya juga kan. Hmm. Gampang kalian tinggal kalau nggak punya duit jajan minta duit ke orang tua, ya kan.
minta pulsa habis minta gitu kan. Coba. Minta orang tua mulu ya Pak ya? Nah, itu Aduh. belajar untuk mandiri. Oh iya. Oke. Itulah. Terima kasih. Ya. Oke. Kesalahan yang sering dilakukan generasi muda ya Pak ya? Ya. Oke, hal apa nih yang harus mulai dilakukan siswa sejak sekarang agar siap menghadapi dunia kerja? Ya, persiapkan karakter dan attitude. Oh ya, tentunya karakter ya Pak ya, nomor itu dia. 1. Karena karakter itu kan mencakup hal yang lebih luas, di mana ada etika masuk di situ, moralitas masuk di situ, sopan santun masuk di situ. Kemudian kepekaan sosial kita membantu sesama masuk di situ juga. Kemudian kemampuan komunikasi kalian juga, bagaimana berhadapan dengan atasan, guru kalian, sama orang tua kalian. Sopan santun ya Pak ya, harus Sopan sopan. santun, Iya. adab istiadat Dijaga itu sopan santunnya. harus dijaga. Oke. Bagus. Oke Pak, sekarang kita masuk ke segmen tunas spontan nih Pak. Bapak harus Iya. jawab cepat. Oke. Disiplin atau kreativitas? Disiplin, Oke. Kerja keras atau kerja cerdas? kerja cerdas, Belajar dari buku atau belajar dari pengalaman? pengalaman, Oke. Pemimpin yang tegas atau pemimpin yang mengayomi? yang mengayomi. Oke. Satu kata untuk generasi muda. Satu kata, tetap semangat, jaga kedisiplinan, jaga kejujuran dan integritas. Dan satu kata untuk SMK Tunas Media. SMK Tunas Media hebat, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke Pak, dari semua pertanyaan tepat itu bisa nggak Pak kasih tahu alasannya kenapa Bapak milih jawaban tersebut, kreativitas atau disiplin? Kenapa Bapak milih apa tadi kreativitas ya Bapak milih? Disiplin. Oh disiplin Bapak milih. Maaf. Kenapa Bapak milih disiplin daripada kreativitas? Iya, disiplin dulu karena kalau saya emang belahan otak thinking ya, jadi disiplin itu menjadi hal yang utama, baru muncul kreativitas gitu. Oke. Mungkin dengan yang belahan otak yang berbeda akan menjawab kreativitas dulu daripada disiplinnya. Oke. Kita punya beberapa pertanyaan dari siswa nih Pak nih ya. Ada 3 pertanyaan dari siswa, perwakilan dari siswa. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana cara menemukan tujuan hidup sejak masih sekolah? Iya, betul. Tujuan itu sebetulnya lahir dari sebuah impian ya. Impian, kalau perusahaan ya visi misi lah, kalau kalian ya impian. Lah impian terbesar kalian itu apa? Buatlah menjadi sebuah catatan kecil ya, di mana ini nanti impian ini akan kalian lihat sebagai satu hal yang tiap hari kalian baca, impian-impian apa. Ya entah itu nanti saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi seorang bilioner atau miliuner gitu kan. Saya ingin jadi seorang guru, saya ingin jadi seorang dokter. Tulis aja semua itu impian-impian itu kan. Jangan takut bermimpi. Oke. Yang setinggi-tingginya, nanti kalau jatuh pun ya masih ya di bawah jatuhnya, nggak terlalu. Tapi kalau kalian mimpinya cuma ya yang di bawah aja ya. Oke. Mungkin ya nggak ada juang untuk mencapai tujuannya. Betul. Semakin tinggi kalian bermimpi, semakin kuat, powerful ya semangatmu untuk meraih itu gitu. Oke. Pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana cara agar siswa bisa menjadi pribadi yang sukses di masa depan? Ya. Balik lagi ya Pak ya ke karakternya Pak ya. Oke. Berpulang pada kalian sendiri gitu kan. Sejauh mana bisa menciptakan 1 karakter, 2 kompetensi. Kompetensi ini juga jangan disalahartikan menjadi hal yang nggak penting. Kompetensi ini karena setiap saat zaman roda berputar terus kan. Oh iya. Karakternya sudah baik, maka kompetensi harus diperbaiki juga. Ditingkatkan lagi, di-upgrade. Oke, pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak untuk siswa yang masih sering merasa ragu dengan kemampuan dirinya?
nasihatnya. Iya, nasihatnya, pesan Bapak. Iya, hidup ini cuma satu kata, jalani, ya kan? Jalani, melangkah, jangan ragu-ragu. Jangan takut gagal, jangan takut salah, ya. Karena kalau kalian takut salah atau takut gagal, itu kalian akan stuck, berdiri di tempat, duduk di tempat, nggak ada kemajuan. Tapi kalau kita punya motivasi untuk berjalan, apapun juga masalahnya bisa kita atasi. Dan itu menjadi peluang kita untuk jauh lebih sukses. Oke. Harus terus mencoba ya Pak ya, harus Harus. terus mencoba, pantang menyerah. Oke nih. Kalau aku bisa nanya nih Pak, kita flashback ke masa muda dulu. Kalau Bapak bisa kembali ke masa muda dulu nih Pak, nasihat apa yang ingin Bapak sampaikan kepada diri Bapak saat itu? Oh iya, saya juga merasa menyesal ya kalau Oh iya, kenapa tuh Pak? seandainya mudanya itu tidak terlalu banyak bermain atau tidak terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Ya Oke. tentu mimpi-mimpi saya lebih banyak daripada yang ada sekarang gitu kan. Karena itu tadi, eee, yang harus kita lawan adalah diri kita sendiri, ya kan. Hawa nafsu malas, hawa nafsu ngantukan, ya, hawa nafsu pengen marah-marah dan sebagainya kan. Ingin instan, gerak cepat, nah itu semua menghambat kesuksesan. Nah ini yang harus kita coba menghilangkan satu pelan-pelan ini dan kita kendalikan. Oke oke. Ya. Dan Bapak nih, Bapak ingin meninggalkan warisan seperti apa sih, melalui Yayasan Cahaya Kolbu Al-Jannah untuk dunia pendidikan? Iya, tentu warisan yang terbaik adalah warisan karakter yang baik dari para siswa-siswa, ya kan. Kemudian guru-gurunya yang sejahtera, kemudian juga pihak manajemen sekolah yang semakin berkualitas gitu kan, tentu dan ini akan berpengaruh besar. Kemudian juga, ada sebuah legacy di mana, eee, doa saya dalam mimpi kalian ini semua bisa terwujud gitu Amin kan, amin menjadi generasi yang sukses amin. di dunia nasional dan internasional. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terakhir, Pak, nih, apa pesan Bapak untuk seluruh siswa SMK Tunas Media agar mereka bisa benar-benar tumbuh jadi, generasi yang membanggakan? Iya, pesan saya jaga kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, ya. Jaga itu kemudian, belajarlah dengan tekun dan sepenuh hati. Oke. Oke, Pak, terima kasih banyak, Bapak Novebri Krisnandaru, SHMKN, atas waktu, inspirasi, dan pesan luar biasa yang telah dibagikan hari ini. Oke. Sama-sama. Oke, Pak. Semoga episode ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa pendidikan bukan hanya tentang belajar ya, Pak, ya. Bukan tentang belajar di kelas, tapi juga untuk membentuk karakter dan generasi masa depan. Oke. Karena setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang. Dari tunas, tumbuh jadi karya hebat. Sampai bertemu di episode berikutnya di Temtalk, satu suara banyak karya. Ini adalah Temtalk, satu suara banyak karya. Tepuk tangan dulu dong.